Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Mahardikawati dari kelompok 1 10 IPA 2 MAN 3 Palembang. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang ancaman ideologi. Bagaimana untuk penjelasannya? Simak video berikut ini. Sebelum masuk ke video penjelasan, ada baiknya kalian mengenal 8 anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada Ade Chairul Anam. Yang kedua, ada Agnis Diamatul Maula. Yang ketiga, ada Amanda Mahardikawati. Yang keempat, ada Ahmad Andrian Fikri. Yang kelima, ada Vini Kenuni Elentin. Yang keenam, ada Syarifah Aini. Yang ketujuh, ada Indra Siswanto. Dan yang kedelapan, ada Siti Fadila Zahra. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang pembentuk karakteristik pemikiran dalam perwujudan keinginan atau cita-cita. Ideologi juga paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Ancaman ideologi yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, dan kepentingan politik, dan lain sebagainya, baik berasal dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Adapun contoh ancaman ideologi dari luar dan dari dalam, ini penjelasannya. Adapun contoh ancaman ideologi dari luar: A. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. B. Masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. C. Adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. D. Maraknya media propaganda asing. Sedangkan ancaman ideologi dari dalam: A. Munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dari dalam negeri. B. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. C. Provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lain yang mengandung unsur sara. D. Adanya stereotip tertentu yang terbentuk dalam suatu masyarakat dalam menilai masyarakat lainnya. Sikap apatis terhadap pemerintah. Apa saja sih macam-macam ancaman ideologi? Berikut penjelasannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Komunisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunisme adalah paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx and Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak perorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunis adalah penganut paham komunisme. Sedangkan mengkomuniskan adalah membuat jadi komunis atau menjadikan komunis. Di Indonesia pernah terbentuk Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Pada tahun 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal, PKI banyak mendapat dukungan khususnya dari kaum buruh yang sedang menghadapi depresi ekonomi pada tahun 1923. Tokoh-tokoh komunis di Indonesia antara lain adalah Semaun, Darsono, dan Musso. PKI sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi pemberontakan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau yang disebut dengan G30 SPKI. Peristiwa ini juga disebut Gestapo atau Gerakan September 30 atau Gestop. G30 SPKI adalah suatu upaya penggulingan pemerintah yang sah yang berkuasa di Indonesia. Pada saat itu, 7 perwira tinggi militer di Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh. Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia, komunisme atau Marxisme dan Leninisme secara tegas dilarang oleh pemerintah Indonesia melalui ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 dan UU nomor 27 tahun 1999. 2. Liberalisme. Kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Dalam Ensiklopedia Britannica diterangkan bahwa liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan
perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama topik. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia. Dampak liberalisme mencapai hampir semua negara di dunia. Liberalisme adalah salah satu akibat dari era globalisasi. Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Dampak dari liberalisme yang dibawa oleh globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Paparan liberalisme tersebut apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Leninisme, yaitu dalam filosofi Marxisme, Leninisme merupakan bagian dari teori politik organisasi demokratis suatu politik revolusioner dan pencapaian demokrasi dari kediktatoran proletariat sebagai awal dari sosialisme. Paham yang dikembangkan dan dimulai berdasarkan nama pemimpin revolusi Rusia, Vladimir Lenin. Ini terdiri atas teori politik dan ekonomi sosialitas yang dikembangkan dari Marxisme dan penafsiran pribadi Lenin terhadap teori Marxis yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat agraris di Kekaisaran Rusia. Dalam praktik revolusi, Leninisme membalik urutan filosofi Marxis mengenai ekonomi di atas politik, sehingga kemungkinan terjadi revolusi politik yang dipimpin oleh partai pelopor revolusioner daripada harus menunggu terjadinya revolusi kelas buruh di perkotaan secara spontan sebagaimana yang dinyatakan sebagai Marxisme. Pasca revolusi Oktober 1917, Leninisme merupakan varian yang dominan dari Marxisme yang selanjutnya menjadi ideologi resmi demokrasi Soviet atau melalui Dewan Pekerja di Republik Sosialisme Federasi Soviet Rusia sebelumnya. 4. Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxisme, mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis, serta penerapannya pada kehidupan sosial. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang disebut oleh Marx and Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum. Sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya untuk menyejahterakan kaum proletar. Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Inilah dasar dari Marxisme. Adapun akibat-akibat yang disebabkan oleh ancaman ideologi tersebut. Adapun akibat-akibat dari ancaman ideologi tersebut antara lain: 1. Gaya hidup yang sudah ke arah barat atau westernisasi yang menyimpang dari norma Pancasila. 2. Sikap yang egois dan apatis terhadap lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. 3. Masyarakat mulai melupakan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Ideologi asing yang berasal dari luar mulai menggeser posisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Bagaimana tentang video penjelasannya? Apa kalian sudah paham? Dan kami harap kalian mengerti. Dan semoga video dari penjelasan kelompok kami bermanfaat untuk kita semua yang menontonnya. Saya mewakili kelompok 1, Amanda Mahardikawati, mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini.
Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.